إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khatib mewasiatkan diri khatib pribadi khususnya dan umumnya kepada para jamaah sekalian agar senantiasa meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan seluruh apa yang Allah perintahkan kepada kita dan menjauhi apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hujurat, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan bahwa seseorang melakukan amalan tapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Innallaha yarda lakum thalathan wa yakrahu lakum thalathan. Yakrahu lakum qila wa qal wa kathratus su'al wa idha'atul mal. Innallaha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai bagimu 3 perkara. Wa yakrahu thalathan, dan membenci 3 perkara. Yakrahu thalathan, membenci bagimu 3 perkara. Yang pertama, qila wa qala, menyebarkan atau memberikan berita yang tidak jelas sumbernya atau berita yang belum jelas kebenarannya, berita-berita bohong. Wa kathratus su'al, kemudian yang kedua, banyak bertanya dengan pertanyaan yang tidak ada faedahnya dan banyak meminta-minta. Wa idha'atul mal, dan menyia-nyiakan harta. Jadi 3 sifat ini adalah perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah qila wa qal, menyebarkan berita-berita yang belum benar, belum tentu kepastian kebenarannya, berita-berita bohong. Zaman dulu hanya dengan secara lisan, tapi saat ini melalui media-media sosial. Ada berita yang datang, kita tidak cek terlebih dahulu kebenarannya, langsung kita sebar. Dan kebanyakannya berita-berita yang membuat merasa takut untuk masyarakat. Oleh karenanya
Al-Imam Hasan Al-Basri, Imam Ibnu Abbas, oleh karenanya berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang dimaksud dengan qila wa qal yakni iktharu minal kalami wa irjaf, memperbanyak sebar berita dan membuat berita-berita sehingga masyarakat menjadi ketakutan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis ini, menyebarkan berita-berita bohong merupakan perkara yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, dan ini jelas perkara yang mendatangkan dosa, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i ithman idza haddatha kullama sami'a, cukuplah bagi seseorang itu berdosa apabila ia berbicara apa yang ia dengar, dia tidak saring terlebih dahulu kebenarannya, apakah itu benar ataukah itu bohong, berita-berita yang tidak jelas sumbernya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasiqun binaba'in, apabila telah datang kepada kalian orang fasik, datang membawa kabar, fatabayyanu, ceklah terlebih dahulu kebenarannya, jangan langsung disebarkan, an tusibu qauman bijahalah, agar kalian tidak ditimpakan musibah atas kebodohan kalian, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, dan kalian menyesal atas perbuatan yang kalian lakukan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan larangan Allah Subhanahu wa taala, dan larangan Allah apabila dilanggar maka akan berdosa dan dimintai pertanggungjawaban di akhir kelak. Kemudian Nabi mengatakan, cukuplah bagi seseorang itu berdosa apabila ia membicarakan semua yang ia dengar tanpa disaring terlebih dahulu tentang kebenaran kabar tersebut. Oleh karena itu para jamaah sekalian, karakter seperti ini, sifat-sifat seperti ini harus kita jauhkan dari diri kita. Apalagi kabar yang datang kepada kita merupakan kabar yang buruk, yang menjerumuskan kita kepada ghibah, yang mana ghibah merupakan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah amalan yang membuat pelakunya dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala benci. Selanjutnya, amalan selanjutnya yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala yaitu kathratus su'al, banyak bertanya. Para ulama menjelaskan, banyak bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang mana ketika dijawab dari pertanyaan tersebut tidak ada faidahnya, tidak bermanfaat, dan menyulitkan diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tas'alu an asya' in tubadalakum tasukum, janganlah kalian bertanya, wahai orang-orang yang beriman, kalian bertanya terhadap sesuatu yang jawabannya itu bisa merusak keimanan, bisa merusak kebaikan seseorang. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih, di antara bukti kebaikan keislaman seseorang yaitu meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat, tidak ada faidahnya, termasuk bertanya yang tidak ada faidahnya. Adapun kita bertanya terhadap sesuatu atau bertanya tentang ilmu, sesuatu yang wajib kita ketahui, maka ini adalah perkara yang baik, perkara yang sangat bagus. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk bertanya kepada ahlinya, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun, tanya kepada ahlinya jika kalian tidak mengetahui apa-apa. Dan bertanya untuk kita mendapatkan ilmu adalah bertanya dalam hal yang terpuji.
Adapun pertanyaan-pertanyaan yang mendatangkan kita mudarat, merusak keislaman kita adalah pertanyaan yang tercela. Oleh karena itu para jamaah sekalian, pertanyaan yang tercela adalah pertanyaan yang tidak ada manfaatnya. Ini adalah kathratus su'al, banyak bertanya dari makna yang pertama. Makna yang kedua, kathratus su'al, banyak meminta. Al-Imam Nawawi rahimahullah menetapkan dalam kitab Riyadhus Shalihin satu bab tentang dhammus su'al, tercelanya meminta. Meminta untuk apa para jamaah sekalian? Meminta untuk diri kita pribadi, dalam rangka untuk memperkaya diri, memamerkan kepada orang lain. Hal ini tentu saja tercela. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis, "Ma yazalu ar-rajulu yas'alu an-nasa hatta ya'ti yawmal qiyamah wa laysa fi wajhihi muz'atu lahmin." Tidaklah seorang terus meminta-minta hingga kelak pada hari kiamat dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala, di wajahnya tidak ada sedikit pun daging, hanya tengkorak saja. Adapun jika ada seseorang yang datang kepada orang lain, dia mengeluhkan, dia diusir dari kontrakannya, misalkan dia kelaparan, dia membawa anaknya kelaparan, membutuhkan ini dan itu, kemudian dia misalkan mau diusir, dia sedang terpuruk, padahal aslinya dia tidak kenapa-napa, hanya untuk memperkaya diri, menarik orang rasa iba, maka ini adalah perilaku yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, dan dia menjadi bukti kehinaan ketika di hari kiamat kelak. Maka berdasarkan itulah para jamaah sekalian, meminta-minta seperti ini adalah sifat yang tercela, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak meminta dan banyak bertanya yang tidak ada faedahnya, ini adalah perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah dan taufiknya agar kita terhindar dari perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma tasma'un, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amalan selanjutnya yang bisa mendatangkan seseorang atau mendatangkan kebencian atau murka Allah Subhanahu wa taala, yaitu idha'atul mal, menyia-nyiakan harta, yaitu menggunakan harta untuk sesuatu yang haram, menggunakan untuk mabuk-mabukan, untuk berjudi, untuk berzina, atau membangga-banggakan diri. Dan ini tentunya adalah perkara yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang semuanya akan dimintai tanggung jawabnya di hari kiamat kelak. Dan di antara hal yang dapat menyia-nyiakan harta, yaitu membelanjakan sesuatu yang tidak melahirkan pahala, walaupun ini tidak berdosa. Contohnya, membelikan barang-barang yang tidak dibutuhkan, barang yang masih bagus namun dia beli lagi supaya lebih bagus, untuk memamerkan, untuk membangga-banggakan, maka hal ini termasuk menyia-nyiakan harta, dan Allah sangat benci orang tersebut. Adapun kita membelikan makanan, kemudian kita menafkahi keluarga kita, kemudian kita memberikan kepada teman, maka tentunya
harta tersebut akan menjadi manfaat. Maka berdasarkan itulah para jamaah sekalian, kita harus memperhatikan harta kita. Dari mana kita mendapatkan harta kita, dengan cara yang halalkah atau yang haram. Kemudian kita kemanakan harta kita, kita belanjakan untuk apa? Karena semuanya akan Allah subhanahu wa ta'ala tanya di hari kiamat kelak. Dan itulah diantara hal-hal yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila seseorang ada yang melakukan perkara yang dimurkai atau yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu merupakan tanda buruknya atau jeleknya hati seseorang atau jiwa seseorang karena disebabkan melakukan dosa-dosa atau kemaksiatan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita semua dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah mudahkan kita, Allah berikan taufik kepada kita untuk selalu dipermudah dalam menjalankan apa-apa yang Allah perintahkan sesuai tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana 'ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Rabbana zalamna anfusana وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا محول الأحوال حول أحوالنا إلى أحسن الحال. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافاك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي بلاد المسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان وزمان. اللهم آمنا في وطننا إندونيسيا واجعل هذا البلد بلدا آمنا مطمئنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك مما سألك به محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك مما تعوذ به محمد صلى الله عليه وسلم. وما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأقيم الصلاة.